Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firaun dan iblis adalah dua sosok yang terkutuk karena mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua makhluk yang mendapat kutukan ini, muncul suatu pertanyaan. Mana di antara keduanya yang lebih jahat, Firaun atau iblis? Ini menjadi topik menarik untuk dibicarakan, karena jawaban terhadap pertanyaan ini sebenarnya dapat ditemukan dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salama al-Mishri al-Kalyubi asy-Syafi'i. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang dialog antara Firaun dan iblis. Firaun dan iblis adalah dua sosok yang berbeda. Firaun berasal dari kalangan manusia, sementara iblis adalah dari kalangan jin. Dan ingatlah saat kami berbicara kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud, kecuali iblis. Dia berasal dari golongan jin, dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 50. Di dalam buku An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Ahmad, hal ini lebih lanjut dijelaskan. Dalam cerita tersebut, dua makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pernah bertemu pada suatu kesempatan. Keduanya bahkan terlibat dalam percakapan. Dari obrolan mereka ini, kita bisa memahami siapa di antara iblis dan Firaun yang lebih jahat. Pada suatu hari, iblis mendatangi Firaun, dan iblis berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengenaliku?" Kemudian Firaun menjawab, "Iya, aku mengenalimu." Lalu iblis melanjutkan, "Wahai Raja Mesir, engkau telah mengalahkanku dalam satu hal." Firaun pun menjadi penasaran. Firaun pun bertanya, "Memangnya apa itu?" Iblis menjawab, "Pelancanganmu mengklaim dirimu sebagai Tuhan. Aku memang lebih tua darimu, lebih berpengalaman, dan lebih kuat dari dirimu. Namun, aku tidak berani melakukan hal seperti yang telah engkau lakukan." Dari percakapan ini tergambar bahwa Firaun telah melakukan sesuatu yang lebih berani dan luar biasa dibandingkan dengan apa yang iblis lakukan. Iblis mengakui keunggulan Firaun dalam hal keburukan selama masa di mana iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turun ke bumi. Iblis sama sekali tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Iblis sangat menyadari kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun situasinya berbeda dengan Firaun. Firaun meskipun juga manusia terjerumus dalam kesombongan dan keangkuhan yang membuatnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia melangkah lebih jauh daripada iblis dengan melakukan perbuatan yang sangat berani dan melanggar tatanan alam. Dari dialog ini terlihat bagaimana Firaun mengambil langkah-langkah yang bahkan iblis sendiri tidak berani lakukan, meskipun iblis memiliki pengetahuan tentang Allah yang lebih mendalam. Dia mengaku sebagai Tuhan yang patut dihormati dan disembah oleh rakyatnya. Ini mengacu pada Firaun yang hidup pada masa yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Dalam riwayat mengenai Firaun ini, nama aslinya adalah Al-Walid bin Musyad atau yang lebih dikenal sebagai Ramses II. Dialah tokoh sentral dalam cerita yang sedang dibahas. Setelah mendengar kesaksian dari iblis, Firaun berkata, "Ya, engkau benar, tapi ini hanya untuk sementara. Suatu hari nanti, aku akan bertaubat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun iblis merespons, "Janganlah terburu-buru begitu wahai saudaraku. Penduduk Mesir telah menerimamu sebagai Tuhan," kata iblis. "Namun jika engkau bertaubat mereka akan meninggalkanmu." Firaun berpikir sejenak dan menyadari bahwa ada kebenaran dalam perkataan iblis. Lalu Firaun berkata, "Adakah yang lebih buruk di dunia ini jika dibandingkan dengan kita berdua?" Kemudian iblis menjawab, "Orang yang lebih buruk daripada kita berdua adalah orang yang menolak untuk menerima permintaan maaf dari orang lain. Dia lebih jahat dariku dan juga lebih jahat darimu." Islam selalu mendorong manusia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara sesama muslim. Meminta maaf dan menerima maaf sebenarnya adalah dua hal yang sulit bagi manusia, seperti harus memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mengherankan jika seseorang yang tidak memiliki sifat pemaaf akan dianggap selevel dengan Firaun dan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat." Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat ke-10.
Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan pahala pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat Tabrani. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan terhadap rekan manusia, dan mungkin saja kesalahan tersebut bersifat serius dan sulit untuk diampuni. Namun, perlu diingat bahwa tindakan memaafkan akan memberikan nilai kehormatan yang lebih tinggi pada individu yang memberi pengampunan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat kehormatan mereka yang mampu memaafkan. Hal ini sejalan dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan meningkatkan kemuliaannya. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang dihadapkan pada situasi di mana saudaranya datang untuk meminta maaf, maka hendaklah ia memberikan pengampunan. Ini berlaku tanpa memandang apakah pihak yang meminta maaf berada dalam posisi yang benar atau salah. Dan jika seseorang tidak mau memaafkan, maka ia tidak akan diizinkan mendekati telaga rezeki dan pahalaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim disebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Di tengah perbincangan tersebut hadir seorang sahabat bernama Abu Bakar, lalu ditanya tentang arti keimanan yang sebenarnya. Abu Bakar menjawab bahwa keimanan sejati adalah ketika seseorang merasa ridha dengan apa yang Allah berikan, baik berupa nikmat atau musibah, dan ketika dia bisa memaafkan saat dia memiliki kesempatan untuk membalas. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ringan hingga terlihat giginya. Sayyidina Umar bin Khattab yang hadir bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda tersenyum?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan sebuah cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberitahu oleh malaikat bahwa di hari kiamat akan ada dua orang yang duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang dari mereka akan mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Allah, ambilkanlah sebagian kebaikan dari orang ini untukku karena dulu dia pernah berlaku zalim terhadapku.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku akan mengambil kebaikan dari saudaramu ini? Padahal tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam dirinya.' Kemudian orang tersebut berkata, 'Ya Allah, jika begitu, biarkanlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sambil menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari itu adalah hari yang begitu penuh dengan ketakutan, di mana setiap manusia berharap agar ada seseorang yang bersedia memikul dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkatlah kepalamu.' Orang tersebut mengangkat kepalanya dan berkata, 'Ya Allah, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas dan permata, dengan jalan-jalan yang dipenuhi permata berkilauan,' kata orang itu. Lalu ia bertanya, 'Ya Allah, istana-istana ini untuk nabi yang mana? Untuk orang syidik yang sangat benar yang mana? Ya Allah, Engkau juga mampu membayar harganya.' Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal ini, orang tersebut terkejut dan berkata, 'Ya Allah, ya Rab, bagaimana caranya aku membayarnya?' Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 'Caranya adalah dengan memaafkan saudaramu yang duduk di sampingmu, yang kesalahan dan kelalaian yang dia lakukan telah engkau adukan kepadaku.' Kemudian orang tersebut berkata, 'Ya Allah, ya Rab, sekarang aku telah memaafkannya.' Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bersabda, 'Jika begitu, sekarang gandenglah tangan saudaramu itu dan ajaklah dia masuk ke dalam surga bersamamu.' Inilah betapa besar balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang memiliki sifat pemaaf. Itulah kisah tentang isi percakapan Firaun dan iblis. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.